Hello Technolovers, menurut Menkominfo Budi Aris Setiadi, perputaran uang dari permainan judi online di Indonesia akan mencapai 327 triliun rupiah pada tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa fakta sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam perjudian online berasal dari kalangan bawah, membuat masalah ini sangat mengkhawatirkan. Selain itu, 4 orang meninggal karena judi online pada awal tahun ini. Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini. Tapi nih guys, apakah kalian tahu kalau ternyata Indonesia bukanlah negara yang jadi sumber judi online? Nah, ternyata nih sumber judi online yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan anggota DPR kita itu berasal dari negara Kamboja loh. Lantas, seperti apa negara satu ini yang dianggap sebagai negara judi terbesar di Asia Tenggara? Dari berbagai sumber yang dihimpun Kompas, perjudian mulai merebak di Kamboja pada 1990-an. Hal itu berawal saat pemerintah setempat membuka tender internasional pembangunan pulau resort kasino di wilayah Sihanoukville pada 1994. Langkah itu diambil sebagai upaya pemulihan akibat stagnasi ekonomi ekstrim di negara itu karena dampak perang saudara. Mega proyek resort juga dikenal sebagai kompleks kasino, dibangun secara bertahap di Sihanoukville. Setelah proyek itu selesai, pemenang tender menerima hak untuk mengoperasikan kasino terapung di Phnom Penh. Selanjutnya, keuntungan yang tidak kena pajak dari kasino terapung digunakan untuk mengembangkan proyek lain di Sihanoukville. Tender itu dimenangkan oleh perusahaan Malaysia Ariston pemilik Naga Corp. Pemerintah Kamboja menandatangani perjanjian dengan Ariston pada 1995 yang kemudian memberikan lisensi kasino kepada Ariston. Naga World Limited kemudian menerima lisensi dan memulai bisnis judi di sebuah kapal di tepi sungai Basak di Phnom Penh yang dekat dengan tempat wisata utama kota. Namun pada tahun 1996, pemerintah Kamboja melarang warganya bermain judi. Ini terjadi karena Undang-Undang Pemberantasan Perjudian keluar. Larangan itu malah membuat kasino kecil beroperasi di kota-kota yang berbatasan dengan Thailand dan Vietnam, termasuk Sihanoukville. Sejak saat itu, industri kasino Kamboja terus berkembang. Pendapatan pajak sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat dihasilkan pada 2011. Sementara 57 kasino memberikan sekitar 25 juta dolar Amerika Serikat atau setara 386 miliar 773 juta 750 ribu rupiah kepada pemerintah Kamboja pada tahun 2014. 75 kasino menyumbang 29 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 448 miliar 657 juta 550 ribu rupiah kepada pemerintah dan 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30 triliun 939 miliar 600 juta rupiah kepada pemilik kasino pada tahun 2015. Pada 2019, pajak kasino naik dari 46 juta US dollar atau setara dengan 711 miliar 745 juta 975.600 rupiah. Pada 2018 menjadi 80 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun 237 miliar 583 juta 560 ribu rupiah. Peningkatan itu tidak dapat dilepaskan dari aktivitas judi online. Sebagian besar pemilik kasino tersebut adalah perusahaan investasi asing, termasuk dari Indonesia. Kamboja memiliki jumlah kasino berlisensi terbanyak di Asia Tenggara pada 2019 dengan 150 hingga 200 kasino. Sihanoukville. Pada tahun 2017, industri judi Kamboja disebut bangkit, terutama ketika Sihanoukville diambil alih oleh kasino yang didanai Tiongkok. Tiongkok menyumbang 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat yang diinvestasikan di Sihanoukville pada 2017. Pada 2017, Sihanoukville memiliki 24 kasino, jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 100 pada 2019. Dengan munculnya kasino milik investor Tiongkok dan judi online, jumlah warga Tiongkok yang masuk ke wilayah itu diperkirakan mencapai lebih dari 450.000 orang pada tahun 2019. Namun pada 2019, industri perjudian Sihanoukville mengalami kerusakan. Itu terjadi setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan pada 18 Agustus 2019 bahwa lisensi kasino baru tidak akan diterbitkan lagi. Pembaruan yang berkaitan dengan perjudian online juga dilarang. Selain itu, sebuah lisensi untuk bermain judi melalui internet akan berakhir pada 31 Desember 2019.
Larangan itu diduga terkait kekhawatiran pemerintah Kamboja terhadap kejahatan yang muncul seiring meningkatnya aktivitas judi daring di kawasan itu. Berjalan dengan itu, pandemi COVID-19 merebak sejak 2020. Kondisi itu berdampak pada eksodus para ekspatriat, yakni lebih dari 450.000 pekerja Tiongkok kembali ke negaranya. Sementara itu, sebanyak 7.700 pekerja lokal Kamboja diberhentikan. Akibatnya, kasino ditutup dan proyek gedung pencakar langit resort kondominium yang sebagian dibangun terbengkalai. Total ada 1.100 bangunan yang belum selesai dibangun di sana. Pada kondisi itu, pemerintah Kamboja berupaya kembali menarik investor di resort. Pada 14 November 2020, mereka mengeluarkan undang-undang baru tentang manajemen perjudian. Salah satunya mengatur tentang lisensi terhadap pusat perjudian komersial terpadu. Tidak hanya untuk kasino, tetapi juga resort, restoran, pusat eksibisi, dan pertokoan. Sejak 2021, perundungan baru itu efektif, sudah ada 87 lisensi baru untuk kasino yang beroperasi di Kamboja. Sejak 2021, perundangan baru itu efektif. Sudah ada 87 lisensi baru untuk kasino yang beroperasi di Kamboja. Industri perjudian di negeri ini sepertinya masih akan berumur panjang. Masalah sosial. Orang Kamboja sering mengutip pepatah Mer kuno, Ibaing Taeng Vineah, yang berarti judi selalu menghancurkan kehidupan. Masalah-masalah ini termasuk perselisihan rumah tangga, kejahatan yang terkait dengan perjudian ilegal dan pembayaran utang, dan kecanduan judi yang merusak yang merupakan masalah besar bagi masyarakat Kamboja. Perjudian adalah bagian penting dari budaya Kamboja, meskipun warga negara dilarang resmi untuk berpartisipasi dalam segala bentuk permainan yang tidak sah. Selama berminggu-minggu menjelang perayaan Tahun Baru, orang biasanya hanya memiliki akses ke perjudian, biasanya dalam bentuk permainan kartu atau dadu di lingkungan sosial. Tidak ada orang di Kamboja dengan kewarganegaraan ganda yang dapat berjudi secara legal karena semua kasino di negara itu membutuhkan paspor asing. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tidak dapat menunjukkan identitas mereka sebagai orang asing harus menyuap polisi lokal untuk mendapatkan akses ke kasino yang sah. Para penjudi yang meninggalkan kasino atau tempat perjudian ilegal lainnya yang kurang formal telah melaporkan bahwa mereka dipaksa untuk menyerahkan hingga 2/3 dari keuntungan harian mereka kepada polisi agar mereka tidak tertangkap saat mereka ditangkap. Permainan bersama dengan minuman keras dan kebiasaan buruk lainnya dianggap sebagai simbol maskulinitas di kalangan pria Kamboja. Perjudian telah lama dianggap sebagai masalah sosial, bukan masalah medis oleh masyarakat Kamboja. WNI jadi korban judi online di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara tentang kasus judi online yang melibatkan WNI di Kamboja. Retno berkoordinasi dengan polisi hingga Menlu Kamboja terkait kasus itu. Judi online, jelas Retno, adalah kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan lintas negara yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Retno juga lalu bercerita saat Menlu Cina datang ke Indonesia, yang menyampaikan pentingnya bekerja sama untuk menangani masalah judi online. Presiden Jokowi sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama Wapres Ma'ruf Amin hingga sejumlah menteri membahas kedaruratan judi online pada Kamis, 18 Maret. Keputusannya, pemerintah akan membentuk gugus tugas pemberantasan judi online minggu ini.